Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai kinerja, perkenalkan nama saya Siti Ruwati, mahasiswa guru tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Makassar dengan NIM 2599016495025 akan melaksanakan kinerja di SMA Negeri 3 Budong-Budong, tepatnya di kelas 10, mata pelajaran sosiologi, materi individu dan masyarakat dalam kajian sosiologi. Ini KTP saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, ya sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Berdiri siap. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Duduk kembali. Ya, baik. Siapa yang dah hadir hari ini, anak? Armel, Bu. Armel. Kenapa Armel, nak? Sakit, Bu. Sakit. Oke. Ya, sudah tidak ada ya. Jadi kita doakan yang sakit ya, semoga secepatnya diberikan kesembuhan. Iya. Dan yang amel semoga dimudahkan dan besok bisa bergabung lagi di kelas kita ya, nak ya. Iya, oke. Iya. Jadi sebelum kita lanjut, untuk menjadi anak-anak yang hebat ya, anak-anak yang harus memiliki 7 kebiasaan. Ya, ada 7 kebiasaan. Ada yang tahu nah apa itu 7 kebiasaan yang wajib ada atau yang wajib kita miliki menjadi seorang pelajar? Yang pertama, iya, bangun pagi. Selanjutnya apa lagi? Beribadah. Ya, jadi untuk menjadi anak yang hebat harus memiliki 7 kebiasaan ini, nak ya. Ya, jadi semoga dengan 7 kebiasaan ini membawa kita kepada kesuksesan ke depannya ya. Amin. Iya. Jadi tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu yang pertama, ya tujuannya ya. Nah ini, jadi ini akan kita pelajari ya. Jadi menjelaskan kelahiran sosiologi. Ya, dengan sosiologi kita bisa mengamati gejala-gejala apa sih yang ada di dalam masyarakat. Oke. Iya, jadi ada pertanyaan saya ini ya untuk kalian. Pernahkah kalian masih ingat ya tentang perkenalan kalian pada masa murid baru? Iya, Bu, masih. Ya, masih ya. Iya, masih. Bagaimana caranya, nak? Kalian memperkenalkan diri? Iya. Seperti menggunakan nama, alamat, dan juga hobi. Iya, alamat. Terus selanjutnya apa lagi?
Apalagi selain memperkenalkan nama, biasanya kalau kita perkenalan itu apa nak yang terbersit di situ? Apa yang ditanyakan? Iya, status. Ya, statusnya apa ya? Terus apa lagi? Biasanya Tempat tinggal. tempat tinggal itu yang penting ya. Tempat tinggal tak di mana? Iya. Itu ya. Oleh karena itu sebelum kita lanjut kepada materi kita ya tentang kajian sosiologinya, ya alangkah baiknya kalau kita ice breaking dulu ya. Iya, oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Ya, tepuk 5 siap belajar. Tepuk sukses. Di mulutku ada doa. Di hatiku ada cinta. Di tanganku ada karya. Yes, semangat. Ya, jadi kita akan membahas ini nak sekarang ya. Jadi individu dan masyarakat dalam kajian sosiologi. Jadi coba dibacakan Rita tentang sosiologi. Sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin dan bahasa Yunani yaitu Mm-mm. Sozios dan Logos. Oke. Sozios artinya teman, sedangkan Logos artinya pembicaraan ilmu atau perkataan. Iya. Bagus sekali ya. Jadi sosiologi itu berasal dari bahasa Latin. Socios yang artinya apa? Iya. Socios itu teman. Iya, jadi kita itu butuh teman. Iya, jadi membutuhkan teman ya. Sehingga ada nama muncul sosiologi ya. Sedangkan logos artinya apa? Iya, pembicaraan ya. Jadi kita butuh yang namanya teman untuk saling berbicara ya. Saling berbicara, ya, saling berinteraksi. Nah, itu ya. Jadi ilmu atau perkataan, jadinya sosiologi itu mempelajari hubungan antara individu ya, kelompok dalam kehidupan masyarakat. Jadi secara singkat saja sosiologi pertama kali dikembangkan. Ada yang tahu nak dari mana itu sejarahnya sosiologi? Oh iya, Dila, silakan nak. Sosiologi pertama kali berkembang di benua Eropa sebagai akibat adanya revolusi Prancis atau revolusi industri. Iya, oke. Ya, jadi itu sejarah singkatnya nak ya. Jadi dengan adanya perkembangan di benua Eropa ya, di benua Eropa sebagai akibat ya adanya revolusi Prancis dan revolusi industri. Iya, sehingga pada saat itu banyak juga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi ya, sehingga sosiologi itu muncul. Karena sosiologi sendiri itu adalah ilmu mempelajari masyarakat dan perilakunya. Dan perilakunya itu yang dipelajari. Dari awal sampai akhir tadi ada yang mau dipertanyakan nak? Oh iya, atas nama siapa? Iya, Lucy. Silakan Lucy. Contohnya sosiologi pendidikan. Iya, sosiologi pendidikan ya. Jadi sosiologi pendidikan, kenapa disebut sosiologi pendidikan? Ya karena banyak keterkaitan ya. Ya, apalagi sekolah itu banyak keterkaitannya ya. Misalnya keterkaitannya antara guru ya, peraturan kurikulum. Nah, itu kaitannya ya. Terus selanjutnya ada siswa. Nah, ini makanya dia disebut dengan sosiologi pendidikan. Banyak keterkaitannya anakku. Ya, bisa kita lihat kurikulum yang terjadi ya sekarang. Berapa beralih kurikulum yang pernah kita dengar?
Kurikulum ada KTSP ya. Kurikulum apa lagi? Iya. Kurikulum Merdeka. Nah, inilah ya bentuk dari keterkaitan dalam pendidikan, sosiologi pendidikan. Iya, sampai di situ nak bisa dipahami? Bisa. Iya, oke. Setelah itu kita masuk di pembagian kelompok sayang ya. Kelompok 3, Seli, Rafa, Sainuf, Arnita. Ye, silakan di sana kelompok 3 sayang ya. Jadi kelompok 1, 2, 3 dan 4. 4 Aulia, Diva, Dila dan Chelsea. Oke. Ya, setelah pembagian kelompok, perhatikan ya, sudah masuk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Iya, oke. Selanjutnya sudah kumpul ya. Jadi akan saya bagikan video nak. Ya, silahkan nanti ya kembalikan videonya dulu ya. Nanti setelah dibagikan untuk mengisi LKPD-nya iya. Diperhatikan nak ya. Jadi dibaca petunjuknya apa disuruhkan Ki. Toh? Kelompok 2. Kelompok 4, 3? 4 ya. Oke. Sebentar, iya. Jadi perhatikan nak, itu ada di situ tugasnya apa? Nah, ini ada petunjuknya, ya. Ada petunjuknya nak di situ. Jadi topiknya apa? Silahkan dicari. Iya, betul sekali. Kerja kelompok ya. Jadi yang saya lihat di sini, untuk bekerja kelompok itu harus berkolaborasi yang baik, kerjasama ya. Dilihat bagaimana kebersamaan tak, ya. Iya, oke. Bisa dibagikan temannya satu ya. Tabek sayang, kelompok 1. Nanti dibuat karya di sini. Silakan berkreasi aja sendiri. Iya. Jadi kerjasama yang baik ya. Jadikan karya. Nanti karya tak itu yang akan Iya, betul sekali. Silakan kerjasama yang baik. Harus bekerja semua ya. Iya, Bu. Iya. Ada dipertanyakan dengan petunjuknya? Tidak ada, aman. Oke. Ya, bisa digunakan media kalian nak ya, kayak HP boleh dipakai. Silahkan. Sesuaikan dengan tema tak nak ya. Ini apa namanya? Petunjuknya. Ya, silahkan kumpul ya kelompok masing-masing. Lalu masing-masing kelompok ya dibagikan LKPD-nya tadi sudah kan? Ya. Tinggal dikerjakan kembali. Disesuaikan tema tak nak ya. Temanya ini kelompok 2. Perhatikan temanya ya. Iya. Kalau butuh lem nak ke sini ya. Ini ada lem di sini. Bisa minjem di kelompok 1. Silahkan. Nanti setelah ini dipresentasikan kalau sudah selesai ya. Ini juga iya. Begitu nak. Materi tak tahu tentang kelahiran dan kajian sosiologi ya, tentang apa tokoh klasiknya. Iya. Ya, oke. Sudah ada yang selesai? Iya, oke. Silakan. Sudah?
fix ya, ada yang naik sekarang, jadi perhatikan temannya yang ada di depan insya Allah ya. Oke, jadi baik untuk kelompok 1 bisa mempresentasikan terlebih dahulu ya sesuai nomor urutnya. Iya. Kepada kelompok 1 dipersilahkan. Sebelum kalian mempresentasikan, diharapkan perhatiannya ke kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelompok kami terdiri dari 6 orang. Ada saya, Irma, Rita, Ruby, Rehan, Arya, dan Nur Aziza. Kami akan mempresentasikan hasil karya dari kelompok kami dan hasil diskusi dari kelompok kami. Kita mendapatkan soal tentang kelahiran dan kajian sosiologi. Penjelasannya akan dibacakan oleh teman saya, Rita. Penjelasan mengenai kata kunci dari topik yang didiskusikan. Kami berdiskusi tentang tokoh-tokoh sosiologi. Penjelasan mengenai terjadinya atau di mana tokoh-tokoh sosiologi yang kalian diskusikan lahir dan berkarya. Auguste Comte lahir di Montpellier, Prancis pada tanggal 19 Januari 1798. Karya-karyanya termasuk Cours de Philosophie Positive. Dilanjut oleh Arya. Penjelasan mengenai siapa saja yang terlibat dalam sebuah kejadian atau penjelasan lengkap mengenai tokoh sosiologi yang didiskusikan. Tokoh-tokoh yang terlibat dengan Auguste Comte, Claude Hilde de Vaux, John Stuart Mill, murid-murid Comte. Penjelasan mengenai latar belakang sebuah kejadian besar itu terjadi atau penjelasan latar belakang Auguste Comte menghasilkan karya besar di bidang sosiologi. Revolusi industri dan revolusi Prancis yang memicu perubahan sosial besar di Eropa, serta filsafat yang memikirkan ilmiah yang berkembang pada abad ke-18. Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum kami mengakhiri presentasi hasil dari kelompok kami, jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan Nak, untuk kelompok 2, 3, dan 4. Kalau ada yang mau dipertanyakan atau menanggapi materi yang dibawakan temannya. Ada perlu dipertanyakan Nak? Kelompok 2, 3, dan 4? Oh, enggak ada. Sudah jelas ya? Oh iya, silakan Nak. Kelompok 2. Dari materi tadi, coba sebutkan kembali tokoh-tokoh sosiologi klasik. Silakan Rita. Yang kami bahas di sini ada satu tokoh utama yaitu Auguste Comte. Kalau dari tokoh-tokoh teori klasik ada Auguste Comte, Émile Durkheim, Ibnu Khaldun, dan Karl Marx, Max Weber. Mungkin itu saja. Kepada kelompok 2, apakah sudah jelas? Sudah jelas Nak? Sudah, Bu. Iya, oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih untuk kelompok 1 ya. Terima kasih, Bu. Iya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Iya, jadi tadi kelompok 1 itu sudah luar biasa ya, menjelaskan tentang tokoh-tokoh klasik ya, ada yang modern, ada kajian dan cabang-cabangnya. Jadi memang ya kenapa kita perlu mempelajari itu semua Anakku? Ya, itu akan ada dalam kehidupan kita. Ya, makanya itu harus dipermantap kita paham ya mengenai kajian sosiologi. Iya. Jadi seperti itu Nak ya. Jadi ini penguatan untuk kita mempelajari ini supaya kita bisa nanti di dalam masyarakat itu mampu menyelesaikan
persoalan-persoalan ya atau gejala-gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Karena kita hidup bukan untuk diri kita tapi orang lain juga ya. Iya. Oke. Selanjutnya kita kumpul LKPD-nya anakku ya. Iya, silakan dikumpul LKPD-nya. Makasih ya. Iya, oke. Iya, sekarang kita akan refleksi nak ya. Iya, merefleksikan apa-apa yang kalian rasakan setelah kita belajar tentang individu dan masyarakat dalam kajian sosiologi ya. Iya, akan saya bagikan. Nah, silahkan tulis ya apa yang Anda rasakan. Ya, silahkan. Apa perasaannya yang kita rasakan ya setelah kita belajar hari ini? Iya, silahkan ditempel di papan ya. Iya. Ya udah semua? Iya. Barangkali ada yang mau dibaca ini, Masya Allah ya. Ada yang Masya Allah senang, ya. Iya. Ya, ada juga yang perasaannya jadi senang karena kita mempelajari tentang cara manusia hidup bersama. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Ya. Iya. Kita lanjut kepada pemahaman kita ya. Kita silahkan disiapkan HP-nya anakku sekalian. Iya. Jadi silahkan dilihat. Sudah ada di depan. Silakan masuk di kuisis. Iya, jadi ini waktunya singkat nak ya. Jadi waktunya singkat, silakan dipercepat dalam pengerjaannya, oke? Sudah siap? Ya. Ayo. Sudah ya nak ya? Dimulai. Bismillah. Ya, silakan dikerja. Ya, hampir sudah 50%. Ya, sudah berlomba lagi nih. Dila Nurhasisa. Ya, dari segi skor Fandi yang di atas ya, dari segi skornya sudah selesai ini kayaknya.
Iya. Masih belum mati. Ya, belum mati. Silahkan. Selesai? Selesai. Ya, kita lihat dulu semua baru kita ditahu siapa yang memiliki nilai tertinggi ya. Yang join. Ya, lihat ya. Masih ada yang belum, jadi masih lanjut. Iya, oke nak? Sudah? Ya, jadi waktunya sudah habis ya untuk gamesnya atau evaluasinya. Ya, untuk perolehan tertinggi yaitu Nur Hasiza. Oke. Ya. Nah, terus urutan kedua yaitu Fandi dan Zainub yang ketiga ya. Tepuk tangan dulu. Iya. Oke. Jadi selesai ya. Kita lanjutkan kepada kesimpulan ya, kesimpulan. Iya, materi pada siang hari ini ya. Silahkan, ada satu orang yang menyimpulkan dari materi tadi, nak. Silahkan. Ada? Atau sama-sama? Yang pertama tadi apa kesimpulannya? Tentang pengertian daripada sosiologi. Iya, apalagi anakku? Kesimpulan pada siang hari ini? Terus kelahiran, kelahiran dan perkembangan sosiologi. Iya, tokoh-tokoh. Iya. Cabang-cabang ilmu sosiologi, kajian sosiologi. Iya, itu semua nak ya. Itu kesimpulan dari materi kita pada siang hari ini. Siang hari ini ya. Oke. Jadi pertemuan minggu depan kita akan mempelajari paradigma ganda dalam sosiologi ya. Ya, Bu. Iya. Jadi persiapkan di rumah, belajar memang ya supaya nanti di sekolah kita akan mudah belajarnya ya. Tetap semangat ya belajarnya ya. Iya, jangan malas-malas di rumah nak ya. Jadi jangan HP terus, boleh pakai HP tapi gunakan kepada hal-hal yang baik. Iya, semangat selalu ya. Iya. Oke, jadi harus selalu semangat memberikan kepada diri kita motivasi ya agar saya harus bisa ya. Iya, jangan malasan. Iya, oke, barangkali kita cukup dulu nak ya. Kita doa seperti biasa, doa sudah majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke.